Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Kusmadi dengan NIM 2501301, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi Al-Quran Hadis di LPTK UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Miftahul Huda Bulung Kulon Jekulo Kudus dengan materi hadis tentang keutamaan memberi. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Tetap semangat? Semangat. Ayo kita semangat tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sebelum belajar dimulai, kita absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Kenapa yang tidak masuk? Mari kita doakan semoga yakin akan sembuh, ya. Sebelum belajar mulai, mari kita berdoa yang akan dipimpin teman kita lagi. Sobat di depan. Berdoa Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berdoa Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum pembelajaran mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kali ini akan dibikin oleh teman kita Amira. Silakan. Sekali lagi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaanku, bangsa
maju. Saya absen nanti. Saya panggil Aki, Amira, Daro, Dalam. Di hari ini yang tidak masuk, Yakin ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran kita akan mengulas pelajaran yang telah kami, yaitu kita belajar tentang surat. Mari kita membaca surat Al-Maun bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai orang Islam harus membaca Quran dengan mempelajari ilmu hukumnya apa mempelajari tajwid itu? Maka kita sebagai orang Islam harus pandai-pandai membaca Al-Quran dengan mempelajari ilmu. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah pelajaran Al-Quran hadis. Topik kali ini yaitu hadis tentang keutamaan Sebelum saya membacakan tujuan pembelajaran, apa pengertian dari memberi? Siapa yang bisa tunjuk jadi? Memberi adalah segala bentuk kebaikan yang bisa membuat orang lain senang dan terbantu. Ayo, Fatimah. Memberi adalah segala bentuk kebaikan yang bisa membuat orang lain senang dan terbantu. Bentuk kebaikan yang membuat orang lain senang dan terbantu. Segala bentuk kebaikan yang membuat orang lain senang itu dinamakan memberi. Tujuan pembelajaran kali ini bahwa siswa diharapkan bisa melafalkan hadis tentang keutamaan. Yang pertama. Yang kedua, bahwa siswa diharapkan mampu untuk menghafal hadis tentang keutamaan memberi. Yang ketiga, tujuan belajar kita yaitu memahami isi kandungan dari hadis tentang keutamaan. Yang pertama, melafalkan hadis, bahwa siswa bisa melafalkan hadis tentang keutamaan. Sebelum kita melafalkan hadis bersama-sama, Pak Guru dulu, nanti anak-anak setelah Pak Guru bisa menentukan bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wal yadul ulya hiya al-munfiqatu
wasufla ya as-sa'ilatu rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas berarti yang memberi, tangan di bawah adalah yang meminta. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla al-yadul ulya hiyal munfiqah was-sufla hiyas-sa'ilah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, ayo terjemahin. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kira-kira semuanya bisa melafalkan hadis tersebut? Ayo, semuanya bisa melafalkan hadis tersebut? Bisa. Bisa? Bisa. Ayo, coba satu maju ke depan. Saya tunjuk ya. Ananda Fatimah. Maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu was-sufla hiyas-sa'ilatu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang menafkahkan atau memberi, dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tepuk tangan. Alhamdulillah ada teman kita yang sudah melafalkan hadis tentang keutamaan. Berarti tujuan belajar kita sudah satu terpenuhi. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yang kedua adalah menghafalkan hadis tentang keutamaan. Kira-kira ada sudah yang sudah hafal? Ada sudah yang hafal? Sudah ada yang hafal? Ayo coba teman kita maju ke depan. Anda lagi maju ke depan menghafalkan hadis tentang keutamaan memberi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla al-yadul ulya hiyal munfiqah was-sufla hiyas-sa'ilah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya,
dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW memberi kesalahan bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi, tangan di bawah adalah yang meminta-minta. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, tepuk tangan. Alhamdulillah, tadi sudah bisa menghafal hadis tentang keutamaan memberi. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami kandungan dari hadis tentang keutamaan. Saya ulang lagi, apa tadi yang dinamakan memberi? Apa memberi tadi? Memberi adalah segala bentuk kebaikan yang bisa membuat orang lain senang dan terbantu. Segala bentuk kebaikan yang membuat orang lain senang dan terbantu. Itu namanya memberi. Dan memberi sendiri itu banyak bentuknya. Memberi itu banyak bentuknya. Memberi ada kalanya dengan tenaga. Apa tadi? Siapa lagi? Ayo. Tenaga, terus tersenyum, terus mengajarkan ilmu, menolong, mengucapkan kata-kata baik, doa yang ikhlas, meluangkan waktu, menyapa. Ulangi lagi, ayo dari depan. Bentuk-bentuk memberi. Tersenyum pada sesama. Terus Memberikan ilmu yang bermanfaat. memberikan ilmu yang bermanfaat, Menolong orang lain dengan tenaga. menolong melalui dengan tenaga, Mengucapkan kata-kata baik. mengucapkan kata-kata baik, menyapa, Doa yang ikhlas. doa yang ikhlas. Meskipun kita tidak punya banyak uang, memberi itu tidak hanya dengan uang yang banyak atau harta yang banyak, tapi dengan senyuman pun bisa, dengan tenaga pun bisa, dengan gotong royong pun bisa, dengan apalagi dengan doa yang ikhlas. Itu termasuk salah satu bentuk dari memberi. Itu dari memberi sendiri itu manfaatnya banyak sekali, ya. Ada kalanya manfaat untuk orang lain, ada kalanya manfaat untuk diri sendiri, dan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan memberi terhadap orang lain, yang satu memberi kepada orang lain itu membuat orang lain menjadi senang, maka disebut dengan hubunas, rasa cinta kita terhadap manusia. Rasa cinta terhadap manusia, kita memberi kepada manusia agar manusia tersebut, manusia yang lain, orang lain agar merasa terganggu. Itu namanya hubunas, cinta kita pada sesama manusia. Yang kedua, dengan memberi kita merasa hati kita lega, merasa lapang hati kita. Nah, kalau sudah memberi, kita merasa hati kita senang, merasa bahagia hati kita. Itu dinamakan hubun nafsi, mencintai diri sendiri, yaitu dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, hati kita itu merasa senang. Yang terakhir, manfaat keutamaan memberi lagi, bahwa dengan memberi kita merasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Dengan memberikan sesuatu kepada orang lain,
Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi apa satu? Hubun nas, memberi sesuatu kepada orang lain. Itu namanya hubun nas, rasa cinta kita terhadap orang lain. Yang kedua, hubun nafsi, dengan memberi kita merasa hati kita menjadi lega. Tahu lega? Apa tahu? Lega. Merasa plong. Kalau bahasa Jawa ini merasa plong, ya. Aku bisa ngomongin wong, ya. Kalau Jawa, ya aku bisa ngomongin wong, aku senang nanti. Yang ketiga, hukumullah, yaitu kita merasa syukur kepada Allah atas diberi nikmat oleh Allah. Dengan diberi nikmat, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu dapat berupa harta maupun berupa doa. Ya, berupa doa. Bahwa memberi lebih utama daripada meminta-minta. Ya. Orang yang memberi itu dinamakan apa? Namanya dermawan adalah orang yang suka memberi. Sebaliknya, orang yang tidak suka memberikan sesuatu kepada orang lain namanya apa? Pelit atau? Saya ulangi lagi. Orang yang suka memberi namanya orang yang tidak suka memberi sesuatu kepada orang lain meskipun mereka mampu, itu dinamakan atau kira-kira kamu sekalian pilih jadi dermawan atau orang mikir? Orang mikir. Kalau orang dermawan itu faedahnya satu, disukai semua orang, diri merasa bahagia. Di samping itu rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi manfaatnya banyak sekali. Maka dari itu, anak-anak itu kan sudah dibentuk kelompok, ya. Maka dari itu saya beri tugas kelompok, contoh memberi untuk ketika kamu di rumah, ya. Yang nomor kedua, contoh pemberian sesuatu ketika kamu di sekolah. Yang nomor ketiga, contoh perbuatan memberi ketika kamu di masyarakat. Nanti saya kasih ketika berada di rumah. Nanti dipresentasikan ke depan, ya. Yang kedua, contoh memberi sesuatu ketika kamu di sekolah. Yang ketiga, contoh memberi sesuatu ketika kamu berada di masyarakat. Ya, ditulis. Nanti dipresentasikan di depan. Ditulis. Nanti anak-anak dipresentasikan di depan kelas. Memberi ketika kamu di masyarakat. Maju ke depan. Kelompok C. Tepuk tangan. Kelompok B sekarang. Contoh memberi ketika berada di sekolah. Ayo, Anda yang maju depan. Contoh perbuatan memberi di sekolah. 1. Berbagi makanan sesama teman. 2. Membantu mengerjakan tugas.
3. Menolong teman yang sakit. Menolong teman yang sakit ketika di sekolah. Makasih. Ulangan. Kelompok A, contoh memberi ketika kamu berada di rumah. Contoh memberi ketika kamu berada di rumah. Ayo, Fatimah, maju depan. Sini. Contoh ketika kamu di rumah menemani adik, mengepel dan membersihkan rumah dan yang lain. Terima kasih, tepuk tangan. Untuk selanjutnya anak-anak, ini ada video pembelajaran, video tentang keutamaan memberi yang berjudul Indahnya Berbagi. Ya, nanti anak-anak apa yang ada, pesan apa yang ada di video tersebut, ya, kita tonton bersama-sama. Kita tonton bersama-sama. Pesan apa video tersebut? Indahnya berbagi hidup. Sudah?
sebenarnya kita harus menolak dengan baik-baik. Satu lagi. Terima kasih. Fatimah, ayo. Satu lagi.